Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan anggota Amanda Tajipa Zahran, Indah Fauzia, dan juga Obelia Zulfa Zahrawani izin mempresentasikan materi dinding sel. Next. Dinding sel adalah matriks ekstraseluler yang dapat menyelubungi sel tanaman dari luar membran sel. Dinding sel pada tumbuhan tingkat tinggi merupakan bagian sel yang pertama kali dipengaruhi oleh sinyal berbagai cekaman lingkungan yang selanjutnya akan diteruskan ke bagian dalam. Dinding sel juga lapisan kaku yang mengelilingi berbagai jenis sel. Area ini terletak di luar membran sel dan berfungsi untuk memberikan kekakuan, kekuatan, dan perlindungan terhadap tekanan mekanis dan infeksi. Selain itu, sel memiliki plastisitas terbatas yang mencegah sel pecah karena tekanan tugor. Kemudian, dinding sel yang dilapisi kutil mencegah kehilangan air dan juga membantu komunikasi sel. Next. Dinding sel menyebabkan sel tidak dapat bergerak lalu berkembang bebas layaknya sel tumbuhan. Namun, hal sekarang berakibat positif karena dinding-dinding sel dapat memberikan support, perlindungan, dan penyaring atau filter bagi struktur dan guna sel sendiri. Dinding sel mencegah kelebihan air yang masuk ke dalam sel. Dinding sel berfungsi untuk melindungi sel tumbuhan, mempertahankan bentuknya, dan mencegah pengambilan air secara berlebihan. Pada tingkat tumbuhan utuh, dinding kuat milik sel-sel yang terspesialisasi akan menahan tumbuhan agar tetap tegak melawan gaya gravitasi menurut Campbell tahun 2008. Dinding sel pada tumbuhan struktur sel yang paling menyolok dilihat dari bawah mikroskop. Adanya dinding sel yang nyata merupakan perbedaan pokok antara tumbuhan dengan sel hewan karena pada sel hewan tidak dijumpai adanya dinding sel. Akan tetapi, sel hewan dan sel tumbuhan sama-sama memiliki membran plasma atau lapisan terluar sitoplasma yang berbeda dengan dinding sel. Pada hewan, lapisan ini terkadang dinamai dinding sel, tetapi membran plasma merupakan bagian dari sel yang hidup dan bersifat fleksibel, sedangkan dinding sel cenderung kaku dan tetap. Dinding sel tersusun atas serabut selulosa yang tertanam dalam polisakarida lain, serta protein dan berukuran jauh lebih tebal daripada membran plasma, yaitu berukuran 0,1 mikrometer hingga beberapa mikrometer. Dinding sel ini bersifat permeabel, yang artinya dapat dilalui baik oleh pelarut maupun zat terlarut. Adapun karakteristik dari dinding sel, yang pertama, dinding sel tipis dan berlapis-lapis. Lalu yang kedua, dinding sel diseliputi oleh membran sel atau membran plasma. Lalu yang ketiga, dinding sel dibedakan atas dinding sel primer dan dinding sel sekunder. Lalu yang keempat, di dalam dinding sel terdapat plasmodesmata yang menghubungkan antara protoplasma satu dengan protoplasma lainnya. Selanjutnya ada bahan penyusun dinding sel. Adapun bahan penyusun dinding sel sebagian besar terbentuk oleh polimer karbohidrat yang terdiri dari selulosa, hemiselulosa, pektin, lignin, lalu ada juga protein non-struktural dan putin. Yang pertama ada selulosa. Sifat dari selulosa adalah berserat, mempunyai tegangan tarik yang tinggi, tidak larut dalam air, dan pelarut organik. Sementara itu, hemiselulosa bersifat sebagai pendukung dinding sel dan sebagai perekat antar sel tunggal yang terdapat di dalam tanaman lainnya. Kandungan hemiselulosa yang tinggi memberikan kontribusi pada ikatan antar serat karena hemiselulosa bertindak sebagai perekat dalam setiap serat tunggal. Lalu selanjutnya yang ketiga ada pektin. Pektin berfungsi sebagai perekat, pembentuk tekstur, dan membran sel. Selain itu,
Pektin juga dapat meningkatkan viskositas dan menstabilkan sistem emulsi. Lalu yang keempat ada lignin. Lignin adalah senyawa fenolik heterogen berbentuk polimer yang merupakan komponen utama penyusun struktur penebalan sekunder pada dinding sel tumbuhan. Lignin sebagian besar tersusun oleh 3 tipe monomer utama atau monolignol, yaitu pekumaril, koniferil, dan sinapil alkohol. Monolignol disintesis di sitoplasma, kemudian ditransfer ke apoplas, dan selanjutnya membentuk polimer dan didepositkan pada dinding sel sebagai penebalan sekunder, menurut Lee dan Keppel pada tahun 2010. Dan lignin ini terdapat di dalam lamela tengah dan dinding sel, serta berfungsi sebagai perekat antar serat. Lalu selanjutnya ada protein non-struktural. Fungsi dari protein tersebut adalah dalam pengorganisasian dinding sel. Lalu yang kelima ada kutin. Kutin biasanya terdapat pada permukaan dinding sel dan berfungsi agar permukaan sel resisten terhadap dehidrasi dan juga sebagai proteksi sel terhadap luka. Selanjutnya yaitu bagian-bagian dari dinding sel. Yang pertama ada dinding sel primer. Dinding pertama yang dibentuk saat pembelahan sel sehingga strukturnya cenderung fleksibel dan tipis. Dinding sel primer terdiri atas selulosa, hemiselulosa, dan pektin. Pada dinding primer, mikrofibril tersusun erat dan tersebar dalam suatu matriks, bersifat lentur, memanjang bersama-sama dengan pemanjangan protoplasma. Selain itu, kadar hemiselulosanya tinggi dan selulosanya cenderung rendah. Dinding sel primer terdapat noktah atau pit yang menghubungkan satu sel dengan sel yang lainnya. Dinding sel primer terletak di antara lamela tengah dan membran plasma. Yang kedua ada dinding sel sekunder. Dinding sel sekunder adalah bagian yang lebih kaku dan kokoh. Lapisan inilah yang mendukung fungsi dinding sel sebagai penopang bagian tumbuhan lainnya. Dinding sel sekunder tersusun atas selulosa yang lebih banyak dari dinding sel primer, juga selulosa lignin, kutin, dan suberin. Pada dinding sekunder, mikrofibrilnya tersusun sejajar, kaku, dan tidak dapat memanjang. Kadar hemiselulosa pada dinding sekunder relatif rendah dan selulosanya lebih banyak. Dinding sel sekunder terletak di antara dinding sel primer dan membran plasma. Dinding sel sekunder terbentuk di sebelah dalam dinding primer setelah sel selesai tumbuh. Yang ketiga ada lamela tengah. Lamela tengah, bagian terluar dari dinding sel yang berfungsi sebagai penghubung antara satu sel dengan sel lainnya. Lamela tengah terdiri atas pektin dan zat pektat. Lamela tengah juga sebagai suatu lapisan perekat antar sel yang terbentuk dari senyawa pektin. Lamela tengah, pada saat pembentukan sel lamela tengah adalah lapisan yang terbentuk paling pertama. Selanjutnya ada pit. Daerah tertentu dinding sel yang tetap tipis setelah dinding sel sekunder dibentuk disebut noktah atau pit. Noktah sebagai suatu unit secara morfologi dan fungsional disebut ruang noktah. Selaput yang dibangun oleh dinding sel primer dan lamela tengah memisahkan dua ruang noktah dari pasangan noktah disebut selaput noktah. Celah pada sisi dalam dinding sel disebut celah noktah. Dua tipe noktah yang penting adalah noktah sederhana atau simple pit dan noktah berhalaman atau border pit. Pada simple pit tidak terjadi pertumbuhan dinding sekunder, sementara pada border pit dinding sekunder berkembang melewati ruang noktah, membentuk lengkungan dengan lubang kecil di tengahnya. Apabila dinding sekunder sangat tebal, di antara lumen sel dan ruang noktah dibentuk saluran noktah. Pada saluran noktah, ujung yang menghadap ke lumen sel disebut celah dalam, dan celah yang dekat dengan ruang noktah disebut celah luar. Hal tersebut berdasarkan Mulyani pada tahun 2019. Lalu selanjutnya ada plasmodesmata. Berdasarkan Ross and Lee pada tahun 2018, plasmodesmata merupakan organel yang bertugas untuk komunikasi sel ke sel langsung antara sel-sel tetangga.
Plasmodesmata ini memfasilitasi pengangkutan konten seluler yang bervariasi dalam ukuran dan bentuk kimianya. Plasmodesmata adalah salah satu struktur seluler utama yang membedakan tumbuhan dari sistem hewan. Sel hewan yang berdekatan dapat membentuk pori-pori sitoplasma yang dimediasi oleh gap junction untuk memungkinkan pertukaran molekul kecil yang dapat berdifusi melintasi plasma membran mereka atau PM. Pada tumbuhan, dinding selulosa sel tumbuhan mencegah mereka melakukan kontak langsung dengan sel tetangganya pada PM mereka. Sebaliknya, plasmodesmata berfungsi sebagai jembatan sitoplasma berlapis sampai PM melintasi dinding sel. Plasmodesmata dianggap penting untuk mendukung diversifikasi jenis sel dan jaringan pada tubuh tumbuhan multiseluler. Lalu selanjutnya ada kutikula. Dinding sel yang berhubungan langsung dengan udara luar atau jaringan pelindung sering dilapisi kutin dan suberin sehingga merupakan lapisan kutikula. Lapisan ini juga tidak seluruhnya tertutup rapat, sehingga masih memungkinkan senyawa kimia melewatinya, atau seterusnya masuk melalui ektodesmata, yaitu plasmodesma yang menghadap keluar. Lalu ada juga fungsi dinding sel, adalah untuk memberikan kekuatan mekanik, sehingga sel mempunyai bentuk tetap, dapat mengadakan inhibisi air, serta meneruskan air dan senyawa yang larut di dalamnya ke protoplas. Ya, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.